Hi guys, it's Brian and welcome back. So, di video kali ini gue sendiri akan membahas tentang punk rock dan estetika perlawanan. Jadi, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, like jika kalian suka, dan jangan lupa tulis komentar di bawah ini. So, di segmen ini gue akan menjelaskan segmen storyteller hashtag history make open minded. Jadi, apa yang ada di kotak kalian ketika kalian mendengar kata punk rock? Apakah anarki, kebebasan, ritme yang mentak, ataupun lirik yang mendidik? So, jadi banyak dari kalian yang mungkin belum mengetahui apa itu punk rock dan estetika punk rock. Jadi kita akan bahas tadi kultur, budaya, ideologi, even histori dari punk rock sendiri. Oke, yang pertama kita mulai dari karakteristik punk rock itu adalah sub perkembangan musik dari rock. Jadi rock dengan genre yang lebih menghentak. Seperti nenek moyangnya punk rock, kalau punk rock ini adalah kritik sosial dan estetika perlawanan terhadap ketidakadilan. Jadi punk rock ini adalah sekumpulan anak muda yang ingin mengekspresikan dirinya lewat musik, maksud gue, dengan berpenampilan nyeleneh sebagai dasar bebas untuk berpendapat. Seperti punk itu identik dengan rambut mohawk, spiky, celana panjang, jeans, dan juga jaket kelit. Karakteristik musik punk rock ini adalah ritme yang menghentak dengan hentakan drum yang sangat super cepat. Biasanya punk rock ini dimotori atau personalnya berdiri dari 4 orang, vokalis, drummer, gitar, dan juga bassist. Itu yang pertama dari karakteristik. So, kita ke sejarah punk rock. Jadi biar kita open minded, karena banyak orang yang belum tahu apa itu punk rock. Mungkin musik cuma hura-hura ataupun brown semata. Nah, di sini kita akan kupas. So, sejarah punk rock ini dimulai di England ketika tahun 1960. Nah, di sana sebelum adanya musik punk rock sendiri, di sana sudah tenar musik rock yang waktu itu digandrungi oleh The Beatles, The Rolling Stone. Bagi kalian yang belum tahu, silahkan cari di YouTube, dan juga Elvis Presley. Nah, karena anak-anak muda saat itu sudah bosan gitu kan ya mendengar musik rock zaman itu, sehingga di tahun 1970, nah ini yang akan menjadi cikal bakal dari musik punk rock, yaitu adalah terbentuknya band Sex Pistols dan juga The Clash. Sukses dengan singlenya yang berjudul Anarchy in UK, Sex Pistols mampu menghibur dan membawa anak-anak muda waktu itu untuk mensuarakan ketidakadilan, fasisme represif dari penguasa saat itu, pengangguran, juga ada kritik sosial dan juga tentang budaya dan culture. Oke, itu di tahun 1970, dan akhirnya Sex Pistols ini banyak yang mengidolakan Sex Pistols, meskipun Sid Vicious yang itu adalah basis dari Sex Pistols sendiri tidak begitu jago bermain bass, cuman dia sangat dihormati di medan punk rock. Next, kita beralih ke tahun 1975. Di tahun 1975 lahir band yang sangat hit saat itu, dan sampai sekarang band ini emang menjadi legend, yaitu Ramones atau Ramones dan juga Iggy Pop. Nah, saat itu Ramones yang sukses di seluruh Eropa membangkitkan estetika punk rock itu sendiri sangat terdengar ke telinga anak-anak muda di USA. Jadi kalian sudah tahu kan, cikal bakal punk rock itu bukan di USA, meskipun band-band punk rock itu lebih didominasi di daratan USA. So, dengan tendernya The Beatles ini, maka anak-anak di Amerika saat itu pada tahun 1975 ingin semakin terpacu adrenalinnya, karena waktu itu sudah apa yang diteriakkan lirik dari band-band punk rock itu tidak murni untuk mabuk-mabukan ataupun gejala pengangguran semata, dan itu sudah menyampaikan kritik sosial terhadap pemerintah. Itu so far untuk lirik dari lagu punk rock itu. Makanya musik punk rock diiringi dengan hentakan yang sangat dahsyat, gebukan drum, dan juga ritme yang menghantam sebagai penyambung lidah kalau mereka sedang mengekspresikan kekecewaan, kekesalan, frustasi, kritik sosial kepada pemerintah melalui lirik yang menghentak dan juga memprovokasi penonton yang manggung. So, tahun 1980 lahirlah band-band yang menjadi cikal bakal nenek moyangnya punk rock di Amerika, yaitu Social Distortion, The Dead Kennedy, Black Flag, yang saat itu sukses mempengaruhi anak-anak muda yang ada di USA, California, Long Beach, dan sekitarnya untuk meniru gaya mereka, gaya nyeleneh dengan gaya khas punk, dengan musik yang sangat dahsyat, sukses membuat aliran punk rock menjadi hits di USA. Dan finally, di tahun 1983, di penghujung ataupun memasuki di era milenial, lahirlah salah satu band punk rock yang sangat dihormati bagi pecinta punk rock saat ini, yaitu Bad Religion. Bad Religion ini adalah salah satu band dosen besar
ilmu punk rock yang sangat dihormati. Sukses dengan albumnya Bad Religion ini dengan American Jesus dan juga Infected, Bad Religion ini merupakan salah satu band yang unik saat itu karena dia sangat kental meneriakkan tentang politik. Saat itu represif aparat. Bad Religion ini sendiri digandrungi atau frontman-nya adalah Greg Graffin, yang salah satunya adalah master ilmu geologi, dan saking intelektualnya personil dari Bad Religion itu sampai-sampai orang-orang di USA itu membuka kamus mencari arti lirik perlawanan apa yang disuarakan mereka, karena mereka adalah orang yang sangat intelektual. Setelah Bad Religion lahirlah band-band punk milenial seperti Rancid, sukses dengan singlenya Fall Back Down, Ruby Soho, dan juga No Effect dengan Don't Call Me Wet, dan juga lahir waktu itu Green Day, sukses dengan hitsnya American Idiot dan juga Blood of Broken Dreams. Sorry tadi gue lupa, di tahun 2000-an lahirlah juga Blink-182 dan juga Sum 41 yang menjadi banyak inspirasi band-band punk seperti ini, seperti Rocky Rockers, dan termasuk juga SID juga mungkin terinspirasi dari Blink-182 selain Socialist Social juga Bad Religion. Itu sendiri cikal bakal punk rock dari era 1960 dan juga sampai ke era milenial. So, jadi kalian yang belum ngerti lagu punk rock, mereka mempunyai estetika musik yang menghentak dengan kebebasan ekspresif, berpakaian seperti rambut mohawk, spiky, dicat, disemir. Itu adalah ciri dari anarki ataupun kebebasan mereka untuk mengekspresikan kekesalan mereka. Di Indonesia sendiri enggak juga band punk rock juga sih. Bang Iwan Fals yang notabene-nya dengan musik tidak se-badass punk rock juga banyak meneriakkan perlawanan terhadap pemerintah saat itu di rezim Orde Baru dengan lagunya Bento, Bongkar, Suara Buat Laki Rakyat, dan juga Wahai Presiden. Liriknya sangat mendidik. Jadi so far kalau liriknya itu membuat kita membuka kamus, membuka arti apa yang mereka teriakan dalam lirik itu, karena itu adalah pendapat mereka yang mereka tuangkan kepada penguasa, kepada kritik sosial, ras, rasis agama, even perang. Karena mereka tidak mempunyai orang untuk menyampaikan pendapat ke government, jadi mereka meneriakkan lewat lirik pedes dan juga hentakan musik yang kencang agar mereka bisa menyampaikan suara mereka dan mungkin didengar oleh fans mereka sendiri. Nah, di Indonesia sendiri, so far riset yang gue baca itu lahir ataupun berkembang di Indonesia sekitar tahun 1987 sampai 91. Sangat banyak band punk rock di Indonesia, dan gue nggak mungkin menyebutkan bandnya satu persatu, dan gue akan menyebutkan band-band punk rock yang emang sudah tenar, seperti band punk rock Endang Sukanti, Netral, Rocky Rockers, dan juga yang paling banyak mempunyai fanbase di Indonesia adalah SID dari Pulau B sendiri, Bali. Enggak juga SID juga sih, ada juga band Navikula yang bukan genrenya punk rock tapi grunge dan terinspirasi mungkin dari Kurt Cobain, dan itu juga banyak mensuarakan kritik sosial seperti lagunya Mafia Hukum dan juga Harimau Sumatera yang mereka juga tidak suka gitu kan ya, habitat harimau sudah semakin punah. Seiring berkembangnya punk rock dari mabuk-mabukan, frustasi, pelampiasan kekesalan karena karena pengangguran dan juga himpitan ekonomi, punk rock ini mempunyai moto atau ideologi DIY atau Do It By Yourself. Jadi begini, kenapa kalian melihat band-band indie itu murni band punk rock, band-band underground? Karena so far perusahaan recording yang sudah terkenal seperti Sony itu mungkin mereka enggan untuk merecord gitu kan ya band punk rock, karena band punk rock ini hanya orang yang mengerti dan hanya anak muda yang bisa menerjemahkan band-band ini, nggak masuk ke telinga orang lain. Makanya mereka menyebut Do It By Yourself. Mereka membuat studio rekaman sendiri, merecording sendiri, even membuat tempat kaset sendiri, band merchandise yang kita sebut dengan distro. Nah, itu so far. Seiring berkembangnya lirik punk rock ini dari bukan seperti yang gue bilang tadi, hingga ke era modern sekarang, banyak band-band punk rock itu lebih menitik beratkan terhadap perlawanan terhadap ketidakadilan, represif, implementasi kritik sosial terhadap kejadian saat ini. Banyak band punk rock juga yang menitik beratkan lirik dengan bahasa-bahasa kiasan seperti SID, lagunya di Sunset di Tengah Hari. Anyway, bahas tentang SID gitu kan ya, yang kasusnya Jering sekarang sudah masuk ke tahap kejaksaan. Perlu kalian catat kalau mereka itu adalah salah satu legend punk rock di Indonesia, dan mereka itu orang yang sangat berprestasi. Bisa kalian lihat dari liriknya, dari mereka membuat lirik mabuk-mabukan hingga perlawanan seperti sekarang. Dan yang paling nge-punchline itu adalah lagu di Sunset Tanah Anarki. Itu didedikasikan buat Uji Tukul, Munir, dan aktivis-aktivis HAM yang dibungkam saat itu. So, kesimpulannya,
Punk rock itu adalah kebebasan dalam musik atau sub musik dari rock sendiri, rock genre keras gitu kan ya. Dan punk rock ini menurut gue pribadi akan berkembang seiring kapanpun gitu kan ya. Dari nenek moyang cikal makan punk rock, apa yang diteriakkan oleh punk rock, gaya berpenampilan, rambut mohawk, spiky dan segala macam itu akan diteruskan untuk cucu-cucu punk rock sendiri. Dan ingat, lirik yang diteriakkan oleh punk rock itu adalah lirik yang membuat kita open minded. Open minded dalam artian mendidik liriknya, and then kita bisa mengetahui kritik sosial apa yang terjadi saat itu. Ya jelas sih, nggak mungkin lah lirik sosial itu nggak mungkin diteriakkan oleh band sekelas Hangan Band, nggak mungkin, karena itu kan mungkin sakit hati. Well, so far, jadi itu aja sih untuk video kali ini. Semoga kalian menjadi open minded gitu kan ya. Banyak sih yang gue akan bahas di storyteller hashtag history make open minded ini. Kita akan bahas juga Hitler dan juga Perang Dunia. Kenapa bisa ada Perang Dunia? Nanti gue akan membahas tentang tokoh-tokoh ilmuwan jenius. Oke, sekian dari gue. Buat kalian yang suka, silahkan di subscribe, bantu channel ini berkembang. Untuk storytellernya, like jika kalian suka, dan jangan lupa tulis komentar di bawah ini. Oke, see you guys, stay